Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM 2014-20028. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi segmentasi pasar dan penetapan sasaran pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. 1. Dasar-dasar segmentasi pasar customer market. A. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda. Contohnya seperti bangsa, wilayah, kecamatan, kota, dan lingkungan pemukiman. B. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang menyangkut dengan kependudukan. Contoh umur, agama, ras, kebangsaan, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan. C. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini merupakan suatu ilmu yang menggunakan kejiwaan dan kependudukan untuk lebih baik memahami pelanggan. Contohnya kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. D. Segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku ini, nasabah dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Contoh, kejadian, manfaat, status pemakaian, status kesetiaan, tahap kesetiaan membeli. Yang kedua ada dasar segmentasi business market. Yang A, variabel demografisnya. Ada industri, yaitu industri mana yang harus kita perhatikan. Ada ukuran bank syariah, yaitu mengukur skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Dan ada lokasi, yaitu wilayah geografisnya. B, variabel operasi. Yang pertama ada teknologi, yaitu teknologi pelanggan apa yang harus kita perhatikan. 2. Status pemakai, yaitu mengukur pemakai berat, pemakai sedang, dan pemakai ringan. 3. Kemampuan pelanggan. Pelanggan yang membutuhkan banyak pelayanan, pelanggan yang membutuhkan sedikit pelayanan. C. Variabel pendekatan pembelian. Organisasi pembelian nasabah yang terdesentralisasi. Yang kedua adalah struktur kekuatan. Proyeksi calon pembeli yang distrukturisasi menurut kemampuan atau daya belinya. Ketiga ada kebijakan pembelian. Bank syariah yang mencari kualitas, pelayanan, dan harga. Yang dia ada variabel situasi. Tingkat kepentingan, penawaran khusus, dan ukuran pesanan. E. Variabel karakteristik pribadian. Kesamaan nasabah dengan penjual, sangat memiliki dan tidak memiliki. F. Variabel perilaku nasabah. Ada pertama proses keputusan nasabah. Calon pertama kali, pemula berpengalaman. Dan yang ketiga ada syarat segmentasi yang efektif. A. Dapat diukur, artinya dapat diukur secara kuantitatif. B. Substantiability, artinya cukup besar dan menguntungkan. C. Kemampuan untuk dijangkau, artinya dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. D. Kemampuan untuk bertindak, artinya program-program pemasaran yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. E. Dapat dibedakan, artinya secara konseptual dapat dipisah-pisahkan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap program pemasaran yang berbeda. Selanjutnya adalah penetapan pasar sasaran. 1. Mengevaluasi market segmen. Bank syariah harus mengevaluasi pasar sasaran yang berbeda. Dalam mengevaluasi hal tersebut harus memperhatikan dua faktor, yaitu A. Daya tarik segmen secara keseluruhan dalam aspek ukuran tingkat pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, risiko yang rendah. B. Apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dan memperhatikan tujuan dan sumber daya bank syariah. Yang kedua ada memilih market segmen. Jadi, bank syariah harus memutuskan segmen mana yang akan dibidik dan berapa banyak segmen yang akan dibidik serta segmen pasar mana yang akan dijadikan target market. Yang ketiga, pertimbangan tambahan dalam penilaian dan pemilihan segmen. A. Hubungan antara segmen dan supersegmen. Jadi bank syariah harus memperhatikan hubungan antar segmen pasar pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. B. Rencana perluasan segmen demi segmen. Jika suatu bank syariah merencanakan untuk masuk ke supersegmen, lebih baik ia memasuki satu segmen terlebih dahulu dan ia harus merahasiakan rencana induknya untuk melakukan ekspansi perluasan pasar. Sekian dari saya, itulah yang saya dapat jelaskan mengenai segmentasi pasar dan penetapan pasar sasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.